Halo lur, kembali lagi kita akan mereview alur cerita film untuk menemani waktu santai kalian semua. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Attack on Titan atau dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan nama Shingeki no Kyojin. Film versi live action ini diangkat dari serial manga karya Hajime Isayama tahun 2009. Dan pada tahun 2013, film ini juga pernah dibuatkan serial animenya. Film ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dirilis pada 1 Agustus 2015. Lalu film keduanya yang berjudul Attack on Titan End of the World menyusul sebulan kemudian. Semua hal-hal detail dari film ini mulai dari pemeran film, sutradara, produser, penulis, bahkan rating di IMDb sudah kami cantumkan di deskripsi. Jadi tanpa banyak unanu ini langsung aja kita gaskan alur cerita film Attack on Titan bagian pertama. Attack on Titan berkisah tentang suatu zaman di mana umat manusia menghadapi ancaman kepunahan akibat serangan para Titan atau manusia raksasa. 100 tahun silam, para Titan muncul dan melahap sebagian besar umat manusia hingga membinasakan peradaban mereka. Manusia yang selamat dari serangan Titan itu kemudian membangun dinding setinggi 50 meter yang mengelilingi pusat kota. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya serangan Titan kembali. Dinding tersebut terbagi menjadi 3 lapis. Dinding pertama adalah dinding terluar yang dibuat khusus untuk lahan pertanian dan peternakan. Dinding lapisan kedua yang berada di tengah adalah lapisan yang dibuat khusus untuk area perdagangan. Dan yang terakhir, dinding lapisan ketiga yang ditetapkan sebagai balai kota. Diceritakan tentang 3 orang remaja bernama Eren, Mikasa, dan Armin yang lahir dan tumbuh bersama di dalam dinding tersebut. Mereka bertiga sudah jenuh dengan kehidupan di dalam dinding itu karena mereka yakin bahwa di luar sana ada kehidupan yang lebih baik daripada di dalam sini. Tak lama kemudian mereka bertiga pun pergi untuk mencoba mendekati dinding tersebut. Di sana mereka melihat ada banyak polisi militer yang menjaga perbatasan. Namun setelah mengenap-enap di antara bebatuan, mereka berhasil masuk melalui celah kawat berduri untuk lebih dekat ke perbatasan dinding tersebut. Sesampainya di sana, Eren kemudian mengajak Armin dan Mikasa untuk memanjat dinding itu. Namun mereka berdua tidak menyetujuinya. Dan tak lama kemudian, beberapa orang polisi militer berhasil memergoki dan menangkap mereka. Sempat terjadi keributan di sana, namun berhasil dihentikan oleh Kapten Soda. Kapten Soda ini adalah teman masa kecilnya ibunya Eren. Belum lama mereka berbincang, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras dan menggetarkan permukaan tanah. Dentuman keras itu berasal dari dinding yang ada di depan mereka. Tak lama kemudian, sesosok makhluk yang tinggi besar muncul dari balik dinding itu. Ternyata itu adalah Colossal Titan. Titan tertinggi yang mampu menjangkau dinding. Colossal Titan itu terus menendang dinding tersebut hingga jebol. Mereka pun harus lari sambil menghindari bebatuan besar yang terlempar seperti sebuah meteor. Tak lama kemudian, Colossal Titan pun menghilang dari balik dinding. Keadaan mulai tenang dan bebatuan yang berterbangan pun mulai berhenti. Namun tiba-tiba sekelompok Titan lain muncul dan masuk melalui dinding yang sudah jebol tadi. Sontak anggota militer pun langsung menghujani mereka dengan bom meriam. Meriam itu sempat menghancurkan tubuh mereka. Namun Titan ini mampu bangkit lagi dan segera pulih. Para Titan yang sudah dekat itu pun langsung menyerang dan memakan para anggota militer. Mereka tampaknya sudah semakin ganas dan mulai menuju ke pemukiman warga. Kekacauan membuat seorang ibu dan bayinya terpisah. Namun mereka bisa diselamatkan oleh Eren dan Mikasa. Namun sebaliknya, kini Eren dan Mikasa lah yang harus terpisah. Setelah Eren terdorong masuk ke dalam bangunan biara. Eren sempat akan membuka kembali palang pintu biara itu untuk menyelamatkan Mikasa. Namun langsung dicegah oleh orang-orang di dalamnya. Mikasa yang membawa bayi yang baru saja ia selamatkan hanya bisa pasrah setelah salah satu Titan berhasil menghadangnya. Eren akhirnya berhasil keluar dari gedung biara itu. Namun Mikasa sudah tak ada di sana. Di sini ia mengasumsikan jika Mikasa mungkin sudah terbunuh oleh Titan yang menghampirinya itu. Dan ketika menengok ke belakang, Eren melihat sekelompok Titan ternyata sedang menghancurkan atap bangunan biara itu dan langsung membantai mereka yang belum sempat keluar. Eren shock dan langsung meninggalkan tempat itu. 2 tahun setelah peristiwa itu, para sukarelawan dikumpulkan di sebuah kamp pelatihan untuk menjalankan sebuah misi. Misi tersebut dipimpin langsung oleh kepala polisi militer bernama Kubal. Eren dan Armin pun turut hadir di sana. Hancurnya dinding lapisan terluar dari kota itu ternyata berdampak cukup besar. Lahan pertanian yang dikelola oleh orang-orang di perbatasan tersebut sudah hancur dan dikuasai oleh para Titan. Hal ini menyebabkan orang-orang dari lahan pertanian banyak yang mengungsi ke bagian dinding lapisan tengah yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan. Dengan banyaknya pengungsi dan hilangnya lahan pertanian, tentu saja menyebabkan kota kekurangan bahan pangan.
Maka dari itu, untuk memulihkan kembali lahan pertanian, langkah yang harus ditempuh adalah memperbaiki dinding paling luar yang sudah jebol akibat serangan sekelompok Titan, dan membantai semua Titan yang sudah masuk di dinding lapisan pertama. Untuk menutupinya, mereka harus menghancurkan bagian atas dinding yang jebol tersebut dengan bahan peledak, agar puing-puing dari bagian atas dinding itu bisa menutupi lubang yang ada di bawahnya. Namun untuk memiliki bahan peledak tersebut, mereka harus pergi mengambilnya di wilayah Omatemachi. Seorang wanita kepala pasukan senjata bernama Hanji Zoe kemudian mendemonstrasikan sebuah senjata untuk menghadapi para Titan tersebut. Senjata itu dinamakan ODMG atau kependekan dari Omnidirectional Mobility Gear. ODMG ini memiliki semacam gas pendorong yang dipasang di pinggang, dilengkapi oleh pisau tembak berujung kait jangkar dan eksekusi mematikan dari senjata semacam pisau baling-baling yang dihubungkan oleh kawat besi. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menjalankan misi ini setelah matahari terbenam. Mereka akan bergabung dengan tim pengintai pimpinan Kapten Shikisama yang tinggal di wilayah Omatemachi. Semua orang yang ikut terlibat dalam misi itu berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga dan kerabat mereka, kecuali Eren dan Armin, karena sudah tidak ada lagi keluarga yang akan menunggu mereka. Di tempat antrian makanan, Eren dan Armin bertemu dengan Souda, kapten polisi militer yang ternyata selamat dalam tragedi 2 tahun silam. Dia pun ikut menjadi sukarelawan yang akan berangkat ke Omatemachi. Di dalam tenda, mereka istirahat dan makan bersama para sukarelawan lainnya. Eren dan Armin duduk bersama 2 orang wanita bernama Hyana dan Sasha. Hyana adalah seorang janda yang memiliki 1 orang anak, sedangkan Sasha adalah seorang gadis yang hobinya makan melulu. Bahkan jatah makan Armin pun dimakan olehnya. Namun meskipun demikian, Sasha ini adalah seorang ahli memanah dan memiliki kemampuan menembak yang sangat akurat. Seorang sukarelawan bernama Jen sempat membuat keributan di dalam tenda tersebut. Bahkan ia sempat bersih tegang dengan Eren, namun segera dipisahkan oleh Hanji Zoe. Di sana Hanji pun menjelaskan bahwa kelemahan para Titan itu berada di tengkuknya. Jika berhasil melukai tengkuknya, Titan itu akan menguap dan mati. Selain itu, Titan juga ternyata tidak memiliki organ reproduksi. Keributan antara Eren dan Jen kembali berlanjut. Namun kali ini seorang pria bertubuh besar bernama Sanagi berhasil mengamankannya. Singkat cerita, setelah matahari terbenam, para sukarelawan pun berangkat menuju Omatemachi untuk mengambil bahan peledak. Mereka berangkat menggunakan kendaraan militer yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung banyak muatan. Di tengah perjalanan yang cukup panjang itu, mereka harus berhenti setelah Kapten Yonohira melihat ada sesuatu di depan kendaraan mereka. Ia pun memerintahkan anggota sukarelawan untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat tersebut. Setelah diperiksa, ternyata di sana mereka hanya menemukan beberapa ekor sapi tanpa pemiliknya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Titan ini hanya tertarik untuk mengincar dan memakan manusia. Terbukti dengan hewan ternak yang hanya dibiarkannya begitu saja. Setelah memastikan bahwa di tempat tersebut aman, Kapten Yonohira kembali memerintahkan para sukarelawan untuk kembali menaiki kendaraannya. Namun Hyana yang merasa mendengar seperti ada suara bayi di suatu tempat langsung mengajak Eren untuk mencarinya. Namun ternyata itu adalah tangisan bayi Titan yang sangat besar. Eren dan Hyana pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tangisan bayi Titan tersebut ternyata memancing Titan lain untuk mendatangi mereka. Kapten Yonohira pun harus tewas karena dimakan oleh salah satu Titan yang tiba-tiba menyergapnya. Mereka langsung menaiki kendaraannya dan segera pergi dari situ. Namun beberapa orang sukarelawan ternyata masih banyak yang tertinggal dan belum sempat menaiki kendaraan tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, 2 orang dengan kemampuan yang sangat terlatih tiba-tiba muncul dan menghabisi para Titan itu. Ternyata kedua orang tersebut adalah Kapten Shikisama dan Mikasa. Eren kaget melihat Mikasa yang sudah ia anggap tewas ternyata masih bertahan hidup. Terlebih dengan kemampuan Mikasa yang ia lihat barusan. Tak lama kemudian mereka berdua pun pergi dari sana. Singkat cerita, rombongan sukarelawan yang dipimpin Kuba pun tiba di Omatemachi. Kuba menemui Shikisama dan mengutarakan maksudnya untuk mengambil bahan peledak yang disimpan di Omatemachi. Para sukarelawan pun langsung mengangkut semua bahan peledak itu ke dalam kendaraan. Eren sempat baku hantam lagi dengan Jen. Perkelahian itu kemudian dimenangkan oleh Eren. Namun tak lama kemudian Mikasa datang dan menyuruh Eren untuk menyudahi semua keributan itu. Mikasa yang sekarang memang sangat berbeda dengan Mikasa yang dulu dikenalnya. Bahkan saat Armin memanggil namanya, Mikasa langsung berjalan begitu saja. Shikisama pun datang dan mengajak Eren untuk mengikutinya. Di sebuah tempat, Shikisama menjelaskan tentang dirinya yang berhasil melatih Mikasa hingga menjadi seperti sekarang ini. Eren pun tertarik untuk dilatih oleh Shikisama. Namun Shikisama menilai bahwa Eren tak lebih dari seorang pengecut. Untuk seseorang yang memiliki kemampuan bertarung seperti Eren,
Tidak seharusnya ia bertahan hidup hanya dengan tinggal di balik dinding tembok. Shikisama pun menantang Eren membuktikan kemampuannya untuk membunuh Titan menggunakan senjata ODMG-nya. Tak lama kemudian, Eren datang ke tempat Mikasa berada. Ia mengatakan jika ia ikut merasa senang karena ternyata Mikasa berhasil selamat dari serangan Titan yang terjadi 2 tahun lalu. Mikasa justru merasa kesal dengan ucapan Eren. Ia pun menceritakan bahwa saat peristiwa itu terjadi, bayi yang digendong Mikasa tewas oleh Titan yang menghadangnya. Ia pun mendapatkan luka yang cukup parah di tubuhnya. Eren pun kesal dengan dirinya sendiri, namun sempat ditenangkan oleh Hiyana. Namun sialnya, Hiyana tiba-tiba tertangkap oleh salah satu Titan dan langsung dilahapnya. Ternyata sekelompok Titan yang lain pun kemudian datang menyerang ke tempat itu. Para sukarelawan pun segera lari menghindar. Sebagian dari mereka harus melindungi bahan peledak yang sudah dinaikkan ke atas kendaraan. Sementara itu, Shikisama dan Mikasa mencoba menghadapi secara langsung para Titan yang sudah semakin dekat. Dengan keadaan yang sudah semakin kacau, kendaraan yang membawa bahan peledak itu tiba-tiba dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun, salah seorang sukarelawan bernama Liu berhasil mengatasinya. Namun ternyata Liu pun tewas bunuh diri dengan menabrakkan kendaraan bermuatan bom yang ditumpanginya ke arah sekelompok Titan yang berada di sana. Mereka pun harus kehilangan bahan peledak yang seharusnya dibawa pulang untuk menutupi dinding yang jebol itu. Di tempat lain, Eren dan Jen terjebak di atap sebuah gedung. Mereka tak bisa kemana-mana karena di sana banyak sekali Titan yang sedang menunggunya. Eren mengajak Jen lari dari sana, namun Jen terlalu ketakutan untuk melakukannya. Eren kemudian nekat untuk menebas para Titan itu sendirian. Eren mampu melakukannya, namun sialnya salah satu Titan tersebut berhasil menggigit kaki Eren hingga terputus. Eren pun terpental dan jatuh tak berdaya. Relawan lain melihat Jen masih terperangkap di atas gedung, kemudian berusaha mengalihkan perhatian para Titan itu. Mereka pun bahu-membahu sampai akhirnya Jen selamat dari kepungan Titan itu. Namun sialnya, kali ini giliran Armin yang tertangkap oleh salah satu dari Titan tersebut. Di sisi lain, Mikasa sempat melihat Eren yang tergeletak dan tak berdaya karena kehilangan salah satu kakinya. Namun ternyata Mikasa lebih memilih untuk meninggalkannya. Mungkin ia masih kesal dengan Eren. Eren yang melihat Armin akan dimakan oleh Titan yang menangkapnya tadi, memaksakan diri untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Meskipun dengan kaki yang pincang, ia nekat untuk meraih tangan Armin yang sudah hampir setengah masuk ke kerongkongan Titan itu. Armin pun berhasil dilempar oleh Eren keluar dari mulutnya. Namun tidak dengan Eren. Ia akhirnya digigit dan dilahap oleh Titan itu. Gigitan itu sempat membuat tangan Eren terpotong dan jatuh ke bawah. Eren yang sudah masuk ke dalam tubuh Titan itu ternyata masih mampu bertahan hidup. Di dalam perut Titan itu, ia menemukan jasad Hiyana yang ternyata masih utuh mengambang. Eren yang sudah kehilangan harapan kemudian berteriak dengan sangat keras dari dalam perut Titan itu. Namun apa daya, ia sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Armin yang menemukan potongan tangan Eren menunjukkannya kepada Mikasa. Ternyata dugaannya terhadap Eren selama ini salah. Eren bahkan berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Armin. Mikasa pun mulai sedikit emosional dan nekat untuk menghadapi para Titan itu sendirian. Padahal bahan bakar dari ODMG-nya sudah tinggal sedikit lagi. Mikasa berhasil melumpuhkan beberapa Titan, namun akhirnya ia pun jatuh tersungkur. Beberapa saat kemudian, Titan yang memakan Eren datang menghampirinya. Mikasa pun sudah tersudut di sana karena bahan bakar ODMG-nya sudah habis. Namun tiba-tiba keanehan pun terjadi. Dari dalam mulut Titan itu keluar sebuah tangan. Dan tak lama kemudian, tubuh Titan itu pun hancur berkeping-keping. Di dalam tubuh Titan yang hancur tadi, muncul Titan lain yang bentuknya sedikit aneh. Tubuh Titan itu berongga dan dalam rongga tubuhnya seperti ada luapan bara api. Yang lebih aneh lagi, Titan tersebut tiba-tiba menyerang kawanan Titan lain yang berkumpul di sana. Para sukarelawan yang melihat kejadian itu pun sontak kaget. Karena baru pertama kali mereka melihat ada Titan yang menyerang Titan lain dengan brutal seperti itu. Bahkan kecepatan pulihnya pun terbilang sangat cepat. Dia masih terus membantai Titan yang ada di sana seorang diri. Sodo pun mulai menyadari sesuatu. Dilihat dari bentuk rambut dan cara dia marah, Titan ini mengingatkannya pada seseorang yang dikenalinya. Ya, dia mirip sekali dengan Eren. Mikasa pun menyadari hal yang sama. Teriakan kerasnya itulah yang menjadi ciri khasnya. Bahkan setelah Titan itu berteriak sangat keras, Titan yang lain pun satu persatu ketakutan dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Titan yang aneh itu pun menghampiri Mikasa yang berdiri di atap gedung. Titan itu kemudian menggenggam Mikasa dan menatapnya. Namun tatapannya itu mengisyaratkan bahwa dia benar-benar mengenali Mikasa. Tak lama kemudian Mikasa pun dilepasnya kembali. Titan itu lalu mengerang seperti kesakitan.
Tak lama setelah itu, ia pun tersungkur jatuh ke tanah. Para sukarelawan kemudian mendekati Titan itu. Souda menyarankan Hanji untuk membedah tengkuk Titan tersebut, karena ia yakin Eren masih ada di dalamnya. Hanji tak paham apa maksud dari perkataan Souda. Namun Mikasa dengan sigap kemudian naik ke atas punggung Titan tersebut dan membelah tengkuknya. Dari dalam tengkuk Titan tersebut kemudian muncul seseorang yang terbungkus selaput lendir. Terlihat orang itu masih hidup. Lapisan lendir itu pun kemudian meleleh dan di dalamnya terlihat Eren yang tergeletak dengan tubuh yang ternyata sudah utuh kembali. Dan film pun kemudian berakhir di situ. Alur cerita film Attack on Titan bagian pertama sudah kami suguhkan kepada kalian semuanya. Jangan lupa kami juga akan menceritakan kisah dari film Attack on Titan bagian kedua di episode selanjutnya. Jika kalian ada saran atau ide tentang film apa saja yang ingin kami buat alur ceritanya, silahkan kalian langsung tuliskan saja di kolom komentar. Semoga hari kalian menyenangkan ya lur. Sampai jumpa.